Halo masyarakat YouTube yang masih hidup. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja. Di sini saya akan ceritakan alur film Squid Game Part 3. Bagaimana ceritanya? Kita lanjut. Pada awal episode ketiga, kita diperlihatkan seseorang yang ternyata dia adalah seorang detektif Junho. Pada awal episode 2 kemarin, dapat diketahui misi Junho adalah untuk mencari kakaknya yang hilang tanpa ada kabar. Detektif Junho pun mengikuti mobil yang membawa para peserta yang ikut dalam permainan. Terlihat beberapa mobil menaiki sebuah kapal. Dengan keahliannya, detektif Junho menyelinap di bawah salah satu mobil dan film Squid Game Part 3 pun dimulai. Episode ini berjudul Pria Berpayung. Kembali ke detektif Junho yang masih menyelinap di dalam kapal. Dia kemudian bersembunyi di dalam mobil yang ternyata di dalamnya ada Ki-hun. Tak selang beberapa lama pun, beberapa pria bertopeng mencoba memeriksa identitas para peserta dengan menggunakan alat seperti pendeteksi wajah. Namun salah satu petugas pria bertopeng itu heran sebab alatnya tidak dapat mendeteksi salah satu peserta. Junho yang tak ingin ketahuan dengan sikap melumpuhkan pria bertopeng tersebut. Detektif pun menyamar menjadi pria bertopeng dan membuang jasad pria bertopeng tersebut ke dalam laut. Hampir ketahuan, Junho pun didatangi dua petugas bertopeng lainnya dan menyuruh Junho bersiap-siap. Kemudian kapal tersebut tiba di sebuah pulau tersembunyi, dan kini mobil-mobil yang mengangkut para peserta pun mulai berjalan. Kemudian kita diperlihatkan beberapa peserta yang dibawa ke sebuah ruangan. Ternyata di ruang tersebut para peserta akan diganti bajunya dan diambil barang-barang yang dibawa oleh para peserta seperti pada episode pertama sebelumnya. Lalu kita diperlihatkan kakek tua yang terbangun dari tidurnya. Di sini, Ki-hun menyadarkan kakek tua tersebut. Mereka berdua pun tampak bahagia karena bisa bertemu kembali. Tak disangka peserta perempuan yang sebelumnya tak ingin melanjutkan permainan ternyata kembali juga. Di sisi lain, Ki-hun juga bertemu dengan Sang-woo, yaitu teman masa kecilnya. Ternyata dia juga memilih kembali ke dalam permainan. Tak hanya itu, Ali yang sebelumnya bersama Sang-woo dalam permainan tersebut kini juga ikut kembali ke dalam permainan. Dan mereka pun berencana untuk membentuk sebuah tim yang terdiri dari Ki-hun, Ali dan kakek tua ini. Kemudian kita diperlihatkan Si Pyuk dan Doksu yang ternyata juga ikut kembali ke dalam permainan. Di sini, Doksu mencoba mengajak Si Pyuk agar mau bergabung ke dalam timnya, namun dia menolaknya. Tiba-tiba perempuan menghampiri mereka berdua yang bernama Miryong. Di sini Miryong mencoba memotong pembicaraan mereka, namun Doksu yang sok ganteng pun mengabaikan. Kemudian terlihat Si Pyuk melihat ke atas yang sepertinya ingin merencanakan sesuatu. Lalu kita diperlihatkan pria bertopeng yang sepertinya sedang berbicara dengan bosnya. Dia mengabarkan bahwa dari 201 pemain, tinggal 187 orang kembali ke permainan, dan sisanya menolak untuk kembali. Kini para peserta diberi sebuah makan agar tetap kuat. Kemudian diperlihatkan kakek tua, Ki-hun, Junsu, dan Sang-do dan Ali juga yang sedang mengobrol bersama. Mereka saling bercanda satu sama lain. Di sisi lain, lalu Ki-hun memikirkan kira-kira permainan apa yang akan kita hadapi berikutnya. Lalu diperlihatkan pria bertopeng memasuki kamarnya masing-masing. Junho yang sedang menyamar pun dicurigai oleh orang di sebelahnya, sebab Junho terlihat seperti orang kebingungan. Di dalam kamar, Junho membaca poster yang menyuruh mereka untuk tetap memakai topengnya di luar ruangan. Kembali ke Miryong yang ingin buang air kecil namun dilarang oleh petugas bertopeng. Miryong yang kesal pun berencana buang air kecil di ruang tersebut. Petugas yang melihatnya terpaksa mengizinkan Miryong ke kamar kecil, tapi Si Pyuk memaksa ikut untuk pergi ke kamar mandi juga.
Di kamarnya, Junho melepaskan topengnya. Di sisi lain, kamera CCTV juga mengawasinya. Kembali ke Ryung yang kukira sedang buang air kecil, ternyata dia sedang mengeluarkan benda dari anunya. Kira-kira benda apa nih guys? Disembunyikan di dalam anunya ya bro. Lanjut, ternyata isi benda tersebut adalah beberapa rokok dan korek. Saat merokok, tiba-tiba si Pyuk masuk ke toilet. Namun di sini si Pyuk berencana masuk ke dalam plafon untuk mencari informasi, dan Ryung pun disuruh untuk menjaganya. Ryung pun berpura-pura sedang sakit perut. Hal ini dilakukannya untuk mengulur waktu. Di lorong plafon, si Pyuk melihat beberapa orang bertopeng yang sedang melelehkan gula ke dalam panci. Kembali ke Ryung yang masih mencoba mengulur waktu. Petugas yang curiga pun memaksa untuk masuk ke dalam. Kemudian petugas itu mendobrak kamar mandi Ryung, dan tepat pada waktunya mereka berhasil mengelabui petugas tersebut. Di sisi lain, Junho kesulitan ketika hendak tidur. Kemudian dia menulis sebuah pesan yang mengatakan dirinya ada di sebuah tempat rahasia. Keesokan paginya mereka semua disuruh untuk mengambil jatah makannya. Ryung kemudian bertanya kepada si Pyuk tentang apa yang dilihatnya. Si Pyuk mengatakan bahwa dia melihat petugas melelehkan gula. Lalu diperlihatkan Junho yang bersiap kembali menyamar. Ia pun keluar dari kamarnya dan mengikuti para pria bertopeng itu pergi. Kembali ke Ki-hun yang terlihat dia tidak suka minum susu putih. Namun petugas tak menghiraukannya, dan si kakek pun menertawakan Ki-hun. Ali yang melihat Sang-hu tak memakan makanannya mencoba bertanya, tapi malah Sang-hu memberikan makanannya ke Ali. Ki-hun juga memberikan susunya ke Ali sebab dia tak suka minum susu putih. Kemudian dikabarkan bahwa permainan kedua pun akan segera dimulai. Terlihat para petugas bertopeng yang sedang membawa sesuatu. Sang-hu yang kemarin malam mendengar percakapan si Pyuk dan Ryung mencoba bertanya tentang informasi yang didapatkan si Pyuk. Dan kini mereka tiba di sebuah tanah lapang. Di tempat ini berbeda dari tempat sebelumnya yang ada di episode pertama. Sang-hu mencoba memikirkan perkataan si Pyuk yang katanya para petugas sedang melelehkan gula. Dia pun bernostalgia ke masa lalunya tentang permen gula. Para petugas bertopeng menyuruh semua peserta memilih gambar yang ada di depan mereka. Di sini Chang-hu menyarankan agar mereka berpencar sebab mereka tidak tahu permainan apa yang satu ini. Sang-hu memilih gambar segitiga, kemudian Ali memilih gambar bulat. Ki-hun memilih gambar payung dan si kakek memilih gambar bintang. Dan mereka bergegas berdiri di depan kamar yang mereka pilih. Para peserta disuruh mengambil satu wadah, dan para peserta pun satu persatu mengambil bagian mereka. Saat dicek, benar saja isi di dalamnya adalah permen gula yang berbentuk sesuai gambar yang mereka pilih. Namun sayangnya, Ki-hun memilih gambar payung yang tentunya gambar ini lebih susah dari yang lainnya. Permainan pun dimulai. Mereka diperintahkan mengeluarkan gambar dari permen gula tersebut. Jika gambar tersebut rusak, maka mereka akan mati, dan jika waktu habis, mereka juga akan mati. Dengan hati-hati mereka pun perlahan mulai melakukan tugasnya masing-masing. Kemudian diperlihatkan Ki-hun yang kesulitan sebab gambarnya lebih rumit dari yang lain. Lalu salah satu peserta yang tak sengaja mematahkan gambar di permen gulanya, dan pria tersebut ditembak hingga tewas. Tak hanya dia, beberapa peserta lainnya juga ikut ditembak, yang berarti mereka merusak gambar di permen gulanya. Satu persatu pun para pemain mulai terbunuh. Kemudian diperlihatkan Ryung membakar jarumnya dengan korek api. Hal ini digunakan untuk melelehkan permen tersebut. Terlihat Doksu juga sedang berusaha menyelesaikan tugasnya, dan kini beberapa peserta telah menyelesaikan tugas permainan tersebut. Terlihat juga si Pyuk dan Ali yang berhasil menyelesaikan tugasnya. Di sisi lain, penyamaran Junho hampir ketahuan. Untung saja dia segera menyadarinya dan beralasan kalau dia sedang bingung.
Para peserta yang lolos kini dibawa ke game berikutnya. Lalu diperlihatkan Gi-hun yang kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Waktu menunjukkan sisa 3 menit lagi. Gi-hun kemudian mempunyai ide untuk menjelati permen tersebut agar permen tersebut semakin tipis. Tingkah konyol Gi-hun yang menjelati permennya pun diperlihatkan oleh peserta lainnya dan mereka pun mulai mengikuti apa yang dilakukan. Kemudian terlihat Doksu yang berhasil menyelesaikan tugasnya. Kemudian disusul oleh si kakek tua. Setelah sekian lama menjilati permen tersebut, akhirnya Gi-hun berhasil menyelesaikan tugasnya dan terlihat juga waktu tersisa 1 detik dan selesai. Lalu salah satu seorang peserta yang menutupi permennya ternyata gambar permennya rusak. Saat hendak ditembak, pria tersebut mencoba melawan dan memberontak. Kemudian dia mengancam salah satu pria bertopeng di sana. Di sisi lain, peserta yang kehabisan waktu kini dibunuh satu persatu. Kembali ke peserta yang melawan, dia menyuruh agar pria bertopeng di depannya membuka topengnya. Dan dia pun terkejut sebab pria di depannya ternyata masih sangat muda. Dan peserta itu pun memutuskan untuk bunuh diri. Bos pria bertopeng terpaksa membunuh anak buahnya sebab mereka semua dilarang membuka topeng tanpa seizinnya. Dan kemudian film pun selesai. Oke teman-teman, karena kalian telah menonton alur film Squid Game Part 3 dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.